Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar untuk mensitasi dengan 3 cara. Yang pertama nanti menggunakan Zotero, kemudian Mendeley, sama sitasi langsung dari Google Scholar. Nah, kita masuk yang pertama, yaitu menggunakan Zotero. Jadi teman-teman harus install dulu aplikasi Zotero-nya dan disambungkan ke Microsoft Word-nya gitu ya. Nah, ini saya ambilkan dari contoh paper saya. Nah, untuk contohnya menggunakan yang introduction itu ya. Ini coba saya copy dulu. Saya copy ke halaman baru. Nah, di sini sudah ada citasinya karena memang sebelumnya saya sudah mensitasi dia menggunakan Mendeley dan juga Zotero ya. Ini coba saya hapus. Kemudian untuk Zotero, jadi kita klik di Microsoft Word itu di Zotero. Dengan kita klik Zotero karena sudah dimunculkan kan ya. Nah, terus nanti selanjutnya di add atau edit citation-nya. Jadi kalau bisa Zotero-nya sudah terbuka dulu biar nanti lebih gampang. Oke, kita lanjutkan, tambah add atau edit citation, kemudian kita ketikkan di bawah itu. Nah, kita cari mana. Nah, itu misalkan yang tadi. Nah, auto muncul dengan angka 1 karena memang formatnya IEE. Kemudian ini yang kedua, citasi kedua, kita klik lagi sama. Nah, kita misalkan sputtering gitu. Nah, kita pilih aja yang mana. Oke, sudah muncul otomatis ya, otomatis muncul di nomor 2. Jadi nanti diurutkan secara otomatis sama Zotero-nya. Kemudian ini citasi yang ketiga. Citasi yang ketiga dengan cara yang sama, kita ketikkan kata kuncinya boleh ataupun penelitinya juga nggak apa-apa. Nah, ini sudah oke, muncul jadi citasi yang ketiga. Biasanya jadi sebelum citasi itu ada spasinya. Kemudian kalau buat menginsert bibliografinya atau daftar pustakanya, nah kita mencoba buat judul dulu, daftar pustaka, kemudian kita Zotero, klik Zotero, add atau edit bibliografi. Oke, nanti otomatis muncul sendiri. Nah, ini jadi sudah diurutkan sesuai dimana kita mengurutkan yang tadi citasinya 1, 2, 3 nya. Ini kita buat rata kanan karena biasanya pakai Justify ya. Oke, nah seperti ini menggunakan Zotero. Jadi ini tergantung teman-teman format artikel, format papernya kayak gimana. Disesuaikan aja fontnya, ukurannya kayak gitu. Seperti ini jadinya kalau menggunakan Zotero. Nah, selanjutnya kita coba pakai Mendeley. Jadi yang tadi saya hapus dulu. Kemudian citasinya juga saya hapus. Jadi nanti pakai Mendeley juga menggunakan format IEE karena emang saya seringnya pakai IEE gitu ya. Sebenarnya formatnya juga nggak apa-apa, tergantung ketentuan dari yang mau kita buat artikelnya itu gitu. Nah, ini kalau di Mendeley juga sudah harus menginstal Mendeley ya. Nah, kita klik reference, kemudian insert citation, go to Mendeley. Nah, kemudian otomatis masuk ke Mendeley. Nah, kita cari paper yang mana, buku yang mana gitu. Kemudian kita cite petik 2 di atas itu. Nah, otomatis muncul angka 1 karena memang citasi pertama. Dan yang kedua sama, go to Mendeley, terus kita cari paper yang mana gitu ya. Nah, otomatis muncul nomor 2. Dan ini yang selanjutnya dengan cara yang sama. Nah, kalau misalkan pengen search, jadi diketik di search nama penulisnya siapa gitu misalkan ya. Misalkan itu. Nah, oke, otomatis muncul ya nomor 3. Nah, sekarang selanjutnya yaitu untuk menentukan. Nah, itu di insert bibliografi aja langsung muncul otomatis ya. Sama kayak yang Zotero tadi, jadi di insert bibliografinya. Nanti otomatis muncul menjadi daftar pustaka. Selanjutnya menggunakan Google Scholar langsung ya. Kita copy dulu dari yang tadi. Selanjutnya misalkan kita tambahkan ke dokumen baru yang tadi di bawahnya gitu ya. Oke, kita hapus dulu citasinya. Nah, citas yang sudah ada ini kita hapus dulu.
Selanjutnya berarti kita membuka di Google Scholar ya. Kita buka Google Scholarnya, misalkan kita sudah mencari gitu ya. Jadi kita tinggal citasi. Jadi pilih tahunnya dulu. Misalkan kita mau tahun yang berapa gitu kan, bisa kan di search gitu, di filter ya. Nah kemudian pencet site, klik site, terus kita pilih yang mana. Ini saya menggunakan apa aja ya, terserah mau yang mana gitu. Apa, kemudian kita salin, kemudian kita paste di dokumen yang tadi, di daftar pustakanya nanti ya. Nah kita buat judul baru yaitu daftar pustaka. Oke, kita paste dari yang kita dapat dari, nah ini nanti untuk font sama ukurannya bisa disesuaikan sendiri gitu ya. Oke, misalkan lagi kita mau mensitasi yang selanjutnya gitu, misalkan setelah kita cari yang mana, misalkan saya pilih ini. Nah site gitu, terus kita pilih formatnya yang mana, kita klik, kita Ctrl C juga bisa, kita copy, baru gitu kita paste. Nah sudah muncul ya. Nah terus kita kan nggak tahu kita kalimat mana tadi yang disitasi dari ini, ya udah kita ketikkan di situ. Ini tadi Natrayan gitu, tahunnya berapa, 2022, berarti tulis 2022 gitu. Nah di akhir kalimat yang kita ambil gitu ya. Nah ini yang kalimat kedua, misalkan saya ambil dari yang ini tadi gitu ya. Ini misalkan seharusnya ya teman-teman ambil yang dari yang memang benar-benar dari paper itu, tidak boleh mengada-ngada gitu kan, nggak boleh ya. Jadi gini, kita tulis di sini apa itu, Casuse 2022 itu. Jadi ini andaikan ini benar-benar saya ambil dari situ gitu ya. Nah yang ketiga gitu, kita ambil lagi, kita coba ini sebagai contoh aja ya, jadi saya ambilnya ngaca aja. Kita site, kemudian kita pilih formatnya, kita klik, kita copy, baru kita paste, kita enter aja. Nah oke, sudah muncul. Kita tuliskan, jangan lupa di situ disitasi kan, tuliskan pengarangnya, kemudian tahunnya, tahun 2008. Oke, selanjutnya ini kan masih tidak urut tuh ya kan, N C Z harusnya, berarti kalau daftar pustaka kan diurutkan dari abjad kan ya, berarti diurutkan dulu. Seharusnya kalau untuk tahun ini ya jangan pakai 2008 ya, sudah terlalu lama gitu. Kita urutkan berarti dari sesuai abjad. Jadi yang mana dulu, yang C dulu, kemudian N, kemudian Z. Nah kita cut, terus kita tempel lagi di yang paling atas. Nah kayak gini kan sudah urut ya. Jadi seperti itu teman-teman cara membuat daftar pustaka menggunakan 3 cara tadi ya. Saya biasanya menggunakan 3 ini ya. Sebenarnya ada banyak aplikasi lain juga yang bisa digunakan untuk membuat daftar pustaka. Oke, terima kasih teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.